Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini ada sepatu yang spesial. Ini adalah Air Jordan 1 Dior. Jadi sepatu Air Jordan 1 yang bisa dibilang termahal saat ini. Dan kali ini kita bakal bikin comparison antara sepatu ini, Air Jordan yang harga resale value-nya tuh sampai 100 juta lebih, dan sepatu yang general release, jadi sepatu Jordan yang biasa aja nih. So, without further ado, let's check it out and stay tuned. Jadi kenapa gue nggak bikin unboxing? Karena menurut gue sih udah banyak orang yang bahas sepatu ini. Tapi kali ini kebetulan gue dapet yang versi low, dan menurut gue nggak terlalu banyak orang yang bahas untuk versi low Air Jordan 1 Dior. Kita bakal bahas full detail comparison antara kedua sepatu ini. Langsung aja, yang pertama dari boxnya dulu. Box buat sepatu Air Jordan 1 pada umumnya tuh kayak gini, standar banget ya, warna hitam gini. Yang buat Air Jordan 1 low, dan ini kalian bisa lihat ada logo Jamen di tengah. Dan untuk sepatu Air Jordan 1 Dior jelas banget, pasti kelihatan super premium dibandingkan dengan box sepatu general release-nya. Jadi ini boxnya itu hard box kayak gini, terus ada kayak dilapisi kayak sejenis kain gitu. Ada tulisan Air Dior-nya di bagian depan. Ini tuh nggak timbul sama sekali, jadi bener-bener kayak ya kualitasnya oke. Gue bisa lihat ini bener-bener premium quality, dan kalian bisa bukanya kayak gini. Oke, di sini ada magnetnya, dan untuk dari segi packagingnya sendiri juga beda. Kalau kalian beli Air Jordan 1 Dior, ini kalian bisa lihat di bagian dalamnya. Di sini kayak ada dust bag. Kalian dapat 2 buah dust bag. Terus kalian juga bakal dapat ini, ada kayak extra lace ya di sini. Ini lace-nya menurut gue juga premium banget, kayak semi wax lace gitu. Warnanya putih, dan di sini juga dikasih pouch juga di setiap aksesoris yang dikasih. Sini ada kayak Air Jordan Dior tag gitu. Apa ya ini namanya? Gua nggak terlalu ngerti jelas. Kayak hang tag kali ya, hang tag kali, bener-bener hang tag. Terus yang satu lagi kita juga bakal dapet hang tag lagi. Yang ini logo Jamen. Nah, ini aja menurut gue sih kalau kalian pakai di tas atau kalian mau pakai di buat gantungan kunci, menurut gue sih udah keren banget lah guys. Jadi memang dari segi packagingnya sendiri ya pasti beda lah. Untuk retail price-nya sendiri sepatu ini kalau nggak salah tuh sekitar 30 juta. Dan untuk sepatu Jordan 1 sendiri ini kayak berkisaran dengan harga 1,4 juta rupiah. Dan buat kalian penasaran di mana gue bisa ngedapetin sepatu ini sepatu dijual di Hot Sauce Sneakers. Gue dipinjemin aja, dan jelas ini size 7, size yang gue bisa bilang rare juga. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa menuju langsung ke Instagram Hot Sauce Sneakers untuk cek langsung sepatu Air Jordan 1 Low Dior ini. Menurut gue sih dari segi craftsmanship ya nggak perlu dikatain lagi sih, memang beda banget bandingkan dengan sepatu ini Air Jordan 1 Low. Menurut gue sih ini bener-bener sepatu yang ya dari leathernya aja kalian tau lah guys, ini leather yang digunakan langsung, leather dari Italia, dan memang dari secara craftsmanshipnya sendiri memang dibuat premium banget. Jadi menurut gue Kim Jones, designer project dari sepatu Air Jordan 1 X Dior ini, menurut gue sih bener-bener oke banget, karena secara looksnya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, tapi dia itu lebih bermain ke craftsmanship, lebih bermain ke kayak detail-detail yang minor sebenarnya, tapi bikin sepatu ini tuh kelihatan bener-bener classy menurut gue. Pertama, gue suka banget dengan material leather yang digunakan. Ini tuh leathernya sebenarnya warnanya tuh kayak putih, tapi nggak yang putih banget. Dan untuk warna abu-abunya sendiri juga menurut gue bener-bener gue suka banget, karena ini ya Dior banget guys. Dan kalau kalian bisa lihat seberapa tebal cuttingan leather yang digunakan di sepatu ini, kalian bisa lihat di bagian sini, ini tebel banget, dan leather yang digunakan sekali lagi bener-bener bagus. Dan kalau gue bisa bandingin sama sepatu Air Jordan 1 Low ini, Air Jordan 1 Low secara general itu mostly menggunakan material synthetic leather atau leather yang bisa dibilang kualitasnya itu kurang begitu oke. Gue udah sempat bahas juga di review gue sebelumnya kalau gue nggak terlalu suka dengan off-road crease yang ada di sepatu ini, karena kalau kalian pakai crease-nya itu kurang natural, dan juga untuk secara off-road feel-nya sendiri nggak berasa terlalu nyaman dibandingkan dengan leather-leather yang gue sering temukan di sepatu Air Jordan 1 High. Tapi memang kelebihan dari sepatu Air Jordan 1 Low yang kayak gini, penggunaan material yang seperti ini tuh bakal lebih durable, dan bakalan jadi sepatu yang oke banget kalau kalian mau gunakan sebagai daily beater sekalian. Kalau sepatu Air Jordan 1 Dior ya kalau kalian mau jadiin beaters kayaknya sih sayang banget ya. Sepatu dengan nilai resale value segitu kalian mau jadikan beaters, menurut gue sih ya kurang cocok sih. Tapi kalau kalian mau pakai ya fine-fine aja, nggak masalah juga. Menurut gue sih sepatu ini cocok banget kalau kalian pergi ke sebuah event, atau kalau kalian pengen pergi ke acara-acara spesial. Menurut gue sih ini bakal jadi sepatu yang bakal banyak banget orang yang ngelirik ke kaki kalian guys.
Untuk detailingnya sendiri, kedua sepatu ini juga beda banget. Kalau Air Jordan 1 Low biasanya sih kalian pasti dapat ini, Jaman logo di bagian tang, terus ada Jordan 1 Wicks logo di bagian samping, Nike Spurs logo, ya that's it. Basically cuma itu aja sih. Kalau di sini beda banget. Yang pertama kalian bakal dapat Dior Air ya. Ini sama kayak tag yang digunakan di sepatu Air Jordan High. Jadi bagian belakang ada kayak tulisan-tulisannya juga, ya identik banget sama sepatu Air Jordan 1 High. Di bagian samping kalian juga bisa lihat logo Nike-nya itu ini di print dengan tulisan Dior juga, yang ini udah ikonik banget. Di bagian belakang ini kalian juga bakal dapat tabnya tulisan Air Dior. Ini juga beda bagian belakangnya sama sepatu Air Jordan 1 biasanya. Di bagian tangnya sendiri ini yang gue paling favorit dari sepatu Air Jordan 1 Dior. Di bagian tangnya kalian mendapatkan nylon material dengan tulisan Dior juga. Jadi itu menurut gue bener-bener gokil banget di sepatu ini. Dan juga seperti yang gue bilang tadi, lace-nya juga menurut gue premium banget. Terus kalian bakal dapat shoe tree di sepatu ini warna abu-abu ya. Ini shoe tree yang identik banget sama sepatu Air Jordan 11. Dan ditambah lagi kalian bakal dapat 2 buah insole guys. Yang pertama kalian dapat insole dengan tulisan Dior dan juga Jaman biasa, dan yang satu lagi kalian dapat insole yang bahannya ini juga PU, jadi pasti menambahkan kenyamanan dari sepatu ini. Ditambah lagi di bagian bawahnya sendiri kalian dapat IC soles. Di sini ada tulisan Dior sama satunya lagi Air Jordan Wings logo. Ini sih menurut gue juga oke banget, meskipun gue juga tahu banyak orang yang sedikit concern dengan penggunaan IC soles di sepatu ini karena lama-kelamaan ya bagian bawahnya itu bakal terjadi yellowing. Jadi kalau kena air ini tuh bakal makin cepat yellowing, kena matahari juga makin cepat yellowing. Jadi nggak sedurable kalau menggunakan material solid seperti inilah basically. Di bagian samping di sini juga ada nomornya juga. Jadi sepatu ini tuh cuma dirilis 8.500 pasang dan ini per nomor 3.264. Jadi ya ini dikasih nomor gitu biar kelihatan makin unik juga sepatunya. Overall sepatu Air Jordan 1 Dior ini tuh bisa dibilang sepatu paling panas di tahun 2020 sih menurut gue. Banyak banget orang yang dari yang nggak tahu sneakerhead, mereka ngelirik sepatu ini karena memang sepatu ini tuh sebegitu boomingnya. Tambah lagi sih gue ada cerita juga, temen gue tuh sempat menang sepatu ini untuk dapetin retail di Singapura, tapi karena COVID dan lain sebagainya dia nggak bisa terbang untuk ngambil sepatu ini. Jadi ya bakal aduh gimana ya, rasanya nyesek juga nggak sih kalau lu harusnya udah menang Air Jordan 1 Dior tapi lu nggak bisa ngambil sepatunya. But basically ini sih sepatu yang gue bisa bilang bagus banget sih dari segi craftsmanship. Gue nggak nyangka overall leather yang tebel banget ditaruh di sepatu ini, bagus banget leathernya, dan memang dari segi detailingnya sendiri sih yang mostly jadi perubahan atau perbedaan paling mendasar antara sepatu ini dan juga sepatu general release-nya. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk retailnya sendiri sekitar 30 juta, resale price-nya sendiri 100 juta ke atas. Memang ya, it is what it is. Gue nggak surprise sepatu ini bisa dijual dengan harga segitu karena sebenarnya banyak banget sepatu-sepatu Jordan lainnya yang bahkan dijual lebih mahal dari sepatu ini. Kayak contohnya Air Jordan 4 Eminem, atau ada Undefeated juga, dan beberapa sepatu lainnya juga itu tuh mahal-mahal banget guys. Jadi menurut gue sih sepatu ini gue nggak surprise harganya segitu, dan dengan kualitasnya sendiri mungkin ini sepatu Jordan yang dibikin dengan kualitas paling baik sejauh ini. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hot Sauce Sneakers. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Kalau kalian suka dengan ini, video-video comparison seperti ini, yap, langsung aja subscribe guys. Peace. See you next video guys.